walking alone in the streets. Bab 92. Simpati. Kepala kehilangan nanar untuk berpikir dengan jernih. Tubuh itu berusaha bangkit, menatap wajah sejenak di permukaan cermin. Netra kecoklatan memandang tak berkedip, ke dagu lancip berhiaskan bulu halus, rambut hitam lebat membujur rapi di kepala. Kemudian, tangan kiri itu menarik dasi yang melilit di lehernya, sungguh terasa menyesakkan. Raga itu mendaratkan tubuh di kursi kebesarannya, menengadahkan kepala menatap kosong ke arah plafon, diiringi helaan nafas panjang. Berkas di meja menyaksikan kegalauan pikiran pria itu. Tangan seolah enggan menyentuh tumpukan dokumen itu, yang semestinya harus dibubuhi tanda tangannya. Temuilah wanita yang telah kamu nikahi itu. Sebaris kalimat itu terus bermain di pikirannya, seumpama beribu-ribu *SKN BLT menghucam tepat di hatinya, *H. Namun, apakah wanita itu merasakan yang dia rasakan saat ini? Liana, kapankah kamu bisa memahami keadaan, dan mengerti perasaanku? Bisiknya. Terdengar tarikan nafas panjang, berusaha mengatur rongga pernapasan yang terasa sempit. Tidak seperti biasanya, wajah maskulin itu berubah dingin tak bergairah *H, sedingin hamparan gurun salju. Tak lama tangan itu meraih beberapa berkas di depannya. Memaksakan otak untuk bekerja, membolak-balikkan setiap helai kertas. Tok, tok, tok. Terdengar bunyi ketukan, tepat di depan pintu kantornya. Terlihat seseorang baru saja membuka pintu. Ada seseorang ingin menemuimu, pungkasnya. Rio menggangkat wajah menatap ke arah Han. Seseorang. Bisik hatinya. Mata ini menatap kosong ke arah Han. Aku sibuk, tidak memiliki waktu untuk menemui orang itu. Lagian, di jadwalku saat ini tidak tertera ada janji dengan rekan bisnis, ulasnya. Kemudian dia membuang muka, kembali memfokuskan pandangan ke arah berkas. Pak, tapi, aku juga tidak ingin berlama-lama menyita waktuku, menemui orang sepertimu, untuk itu segera selesaikan urusan ini. Wanita itu berdiri tepat di belakang Han, suara terdengar tidak asing lagi. Membuyarkan konsentrasi dan berhasil menyanggah pembicaraannya. Han menundukkan kepala, raut pucat muncul di wajah. Tanpa aba-aba pria itu membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Refleks, lengan berbalut jas itu menghentikan aktivitas. Meletakkan pulpen di atas meja, kemudian menutup berkas. Sejenak memaku menatap helaian kertas di depannya. Suara tenang itu, seperti Han men asteroid raksasa yang mendarat tepat di dadanya, sehingga membuat hatinya sencur berkeping-keping. Tatapan mata saling beradu, wajah tampan itu terlihat pucat, dia secepat kilat membuang muka, mengalihkan pandangan ke depan monitor. Liana, benarkah itu kamu? Bisik batinnya berusaha tenang. Pikiran bergejolak menahan tekanan asmara, namun dinding egois berusaha membendung, mengusir sejauh-jauhnya perasaan itu.
Cian kala itu, membuat dia kehilangan sebagian muka, untuk berhadapan di depan wanita itu. Faktanya jiwa itu meronta ingin selalu berada di sisi wanita itu. Benda di dadanya berdetak kencang, menahan emosional. Berusaha membendung hasrat T, berpura-pura mengabaikan wanita mempesona di depan matanya. Bunyi hentakan sepatu high heels memecahkan keheningan di dalam ruangan itu. Liana melangkah mendekati Rio. Tatapan sangat tenang, tidak terlihat canggung sedikit pun. "Tanda tangani kertas ini," ucapnya santai. Tanpa menatap Rio sejenak pun, kemudian mengalihkan pandangan ke sisi lain. Dia melemparkan satu map berwarna hitam yang mendarat tepat di hadapan Rio. Tatapan yang tadinya sayu berubah TJM, menyaksikan tingkah yang tidak beretika itu. Apa yang membuat wanita itu memiliki segudang keberanian memancing kemar Astris Han, serta mendatangi kandang harimau Jentan, dalam sedetik bisa Astris nerekam, lalu mencabi Astris tubuhnya. Hahem. Bagaimana jika aku tidak mau? Apa yang akan kamu lakukan? Senyuman ironis menghiasi wajah tampannya, mengabaikan maps itu tanpa menyentuh sedikit pun. Refleks, dia bangkit mendekati Liana. Mata bernetra kecoklatan itu memandang tak berkedip ke wajahnya. Jawab, apa yang bisa kamu lakukan? Wanita sepertimu berani sekali mencari masalah dan menantangku. Ulasnya lagi. Liana meremas jari jemari Astris Rin, emdas oleh ucapan pria yang sangat Astris elkan baginya. Aku secepatnya akan mengambil alih perusahaan. Teriakan Liana terputus. Pesan ibunya berkelebat melintas di pikiran, agar tidak berbuat gegabah yang dapat Astriskan dirinya sendiri. Liana, apa yang telah kau katakan? Bagaimana jika dia mengetahui maksud perkataan tadi? Dia akan mencurigaimu, pekik batin Liana lagi. Mengambil alih perusahaan. Hahem. Rio tersenyum sinis mendengarkan ucapan itu. Para wanita selama ini mendekatiku semata mengharapkan hartaku. Aku tidak habis pikir, wanita itu termasuk juga dirimu. Liana terdiam sejenak, hati hancur berkeping-keping oleh perkataan meniyat perasaan. Dirinya dipandang Astris dah itu, dia disamakan dengan wanita lain. Meskipun dirinya berusaha menjauhi lelaki itu, namun hati kecil tidak terima akan ucapan pria itu. Liana, buang jauh perasaan itu. Apakah kau masih berharapan kepada pria itu, sehingga tersinggung, terpengaruh oleh setiap kata-katanya kamu lupa tujuanmu ke tempat ini? Kamu tidak memiliki kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu, bisik batinnya. Dia berusaha menghibur diri. Aku tidak tertarik dengan hartamu, aku hanya menginginkan hak yang pantas untuk aku dapatkan. Refleks, Rio tersenyum meremehkan, mendengarkan ucapan itu, lalu memandang Menluska ke wajah Liana. Apakah wanita itu Astris sakmutmu? Kamu cemburu. Dia telah merebut hakmu. Foni Astrisnya. Rio mendekatkan tubuhnya ke Liana. Sunyi.
Rio maju dan terus maju memepet tubuh Liana, sehingga tercipta jarak beberapa sentimeter saja. Liana berusaha mundur dan terus mundur, tak disadari kaki telah menerjang dinding. Hawa panas mengalir di sekujur tubuh, hembusan nafas merebak ke hidung mancungnya. Wangi maskulin itu merilekskan urat-urat saraf yang mengencang. Liana terasa di ruang hampa udara karena sekatan tubuh pria itu. Apakah kamu cemburu kepada wanita itu? Bibir itu kembali mengulangi pertanyaannya. Jawab. Tak ada jawaban. Bibir tipis berwarna merah merona itu mengatup rapat. Hahem. Liana. Kamu ingin mempermainkanku, Meni Asteris kesaku dengan cara menggodaku. Meminta menceraikanmu, namun berpenampilan seperti ini di hadapanku sungguh trik yang menarik. Bisik batin Rio tersenyum tipis. Next episode. Apakah Rio menyetujui permintaan Liana untuk menceraikannya?